Keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dalam ibadah keluarga. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hadirlah dalam ibadah keluarga ini ya Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan untuk pembacaan Alkitab yang terambil dari Amos 2 ayat 4 sampai 5. Kita persiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah kita persiapkan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Sebelum membaca Alkitab, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon arahkanlah dan terangi hati kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mendapat tuntunan dari firman yang akan kami baca. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amos 2 ayat 4 sampai 5 yang menyatakan demikian. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda
bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom saudaraku. Pada ibadah keluarga malam hari ini, pembacaan kita terambil dari Amos 2 ayat 4-5 yang secara tematis Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukuman atas Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu, yaitu pada waktu Amos dipanggil sebagai nabi, yaitu pada tahun kurang lebih 760 sampai 750 sebelum Masehi, keadaan Yehuda sedang dalam keadaan yang baik. Hidup mereka makmur, mereka tidak kekurangan pangan, mereka tidak kekurangan sandang, hidup mereka tentram karena tidak ada musuh yang mengganggunya. Dalam kondisi yang demikian, hidup umat Tuhan menjadi individualistis, mereka menjadi egois, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang yang kurang beruntung. Dan karena itulah Nabi Amos yang dari Tekoa, ternak dari Tekoa, mengingatkan situasi sosial mereka yang dalam keadaan demikian sebenarnya meskipun secara historisnya, sejarahnya mereka aman, namun secara spiritual sebenarnya mereka tidak aman. Mengapa demikian? Karena mereka mengabaikan Taurat Tuhan. Dikatakan dan ditegaskan di sini demikian. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Rasa-rasanya dari pasal 1 dan pasal 2 ini orang Moab, orang Amon, orang Yehuda, orang Israel yaitu bagian utara, selalu dikatakan oleh Nabi Amos 3 kejahatan bahkan 4. Lalu ternyata ketika kita baca untuk selanjutnya, misalnya saja dalam teks bacaan kita dikatakan hanya beberapa kejahatan yang disebutkan, dikatakan demikian. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Jadi tadi dikatakan mereka tidak melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, tapi disesatkan oleh kebohongannya. Mereka mengikuti dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ungkapan ada 3 kejahatan, bahkan 4 yang selalu dikatakan untuk mendahului kejahatan yang dialamatkan kepada bangsa-bangsa tertentu tadi, yang pada akhirnya membawa Tuhan akan menghukum dan tidak menarik rancangan hukuman itu. Ternyata ibu bapak saudara, ungkapan 3 bahkan 4 kalau dijumlahkan ada 7, kalau dikalikan ada 12. Angka 7 dan angka 12 menunjuk pada pemenuhan dan kesempurnaan. Maksudnya apakah di sini? Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan itu sudah mencapai puncak atau batas ambang toleransi Allah. Oleh karena itu mereka akan dihukum dan Tuhan tidak akan menarik rencana hukuman yang akan dialamatkan kepada mereka. Ketika saya mencoba melihat bagian-bagian yang lain ibu bapak saudara, misalnya saja umat Tuhan itu kenapa di Mesir mengalami perbudakan sampai 400 tahun. Ibu bapak barangkali menemukan jawabannya. Kenapa Tuhan membiarkan sampai begitu lamanya? 400 tahun bukanlah waktu yang singkat. Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda berapa? 350 tahun. Saya pikir 400 tahun ini saya cari-cari jawabannya. Kenapa harus 400 tahun baru Tuhan membebaskan mereka? Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari kitab Kejadian supaya nanti kita temukan jawabannya. Kitab Kejadian 15 ayat yang 16. Kejadian 15 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saya menemukan jawaban ini. Mengapa sampai 400 tahun? Sebab kedurjanaan orang Amori belum genap. Sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Artinya apa? Bahwa mereka masih dalam batas-batas bisa diampuni. Tapi ketika kejahatan mereka semakin intens, semakin besar tingkatannya, semakin hebat, semakin sering, maka Tuhan sudah tidak mau lagi melihat mereka. Oleh karena itu mereka dimusnahkan dengan memberikan tanah yang mereka miliki kepada orang-orang Israel, lalu memusnahkan mereka. Rupa-rupanya teks bacaan kita juga mengatakan demikian. Ketika kejahatan Yehuda sudah ada 3 bahkan 4, kalau dijumlahkan ada 7, kalau dikalikan 3 kali 4 ada 12, angka 7, angka 12 menunjukkan angka kesempurnaan, angka pemenuhan, sehingga dengan demikian bahwa mereka sudah tidak lagi beroleh ampunan. Oleh karena itu Tuhan tidak akan menarik rencana menghukum mereka. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, yang jelas bahwa mereka telah menolak akan hukuman, menolak akan ketetapan Tuhan. Dalam perjanjian lama, ketetapan Tuhan itu dimuat dalam hukum Taurat. Pengertian Taurat itu sendiri artinya secara harfiah adalah ajaran. Kalau mereka menolak hukum Taurat, berarti mereka menolak ajaran yang dari Tuhan, menolak didikan dari Tuhan, maka mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Dengan berbagai masalah
mereka lakukan karena menyimpang dari kehendak Tuhan. Pertama, dalam konteks kitab Amos tadi dikatakan bahwa kejahatan sosial, kalau sudah kejahatan sosial itu dampaknya sangat luas. Kejahatan sosial yang dilakukan, hidup mereka menjadi individualistis, mereka menjadi egoisme. Dan itu karena ini kejahatan yang umum dilakukan oleh banyak orang, maka mereka tidak merasa jahat. Itu menjadi persoalan. Dalam pengalaman hidup kita juga sering kejahatan sosial itu menjadi suatu kejahatan yang umum dilakukan sehingga orang tidak merasa itu sebagai suatu kesalahan, tidak merasa itu sebagai suatu dosa. Saya mengambil contoh yang gampang. Kalau di depan pastore yang di sana itu kadang-kadang orang membuang sampah, dilempar. Tahu itu bukan tempat sampah, tahu tempat di sekitarnya juga selalu dibersihkan, tapi orang bisa saja membuat sampah dengan cara dilempar. Tahu-tahu pagi itu ada. Bahkan banyak sekali yang demikian, misalnya di sungai, buang sampah di sungai itu tidak merasa sebagai suatu tindakan yang bersalah. Nah, kalau ini menjadi suatu kebiasaan, ini menjadi pola hidupnya, maka orang itu sudah menjadi tumpul. Kepercayaannya menjadi tumpul dalam pengertian salah tapi tidak merasa bersalah. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Coba kalau dikatakan, kalau hal itu terjadi, semua orang memahami demikian. Saya pikir sungai itu dalam waktu yang sekejap menjadi penuh sampah. Dampaknya kalau musim penghujan, banjir melanda dan itu menjadi bencana. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekarang kalau seandainya mereka menerima hukum Taurat, menerima hukum Tuhan itu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan, dan mereka terpola demikian terus, maka hidup mereka menjadi tertib dalam hal kebaikan, selalu melakukan itu sebagai pola hidupnya, sebagai pola mindsetnya. Dan kalau itu terus dipelihara, maka ia tidak perlu menjadi orang-orang yang reaksional. Artinya mereka sudah menjalani kehidupan sehari-hari, tidak tiba-tiba berubah. Nanti ada pernyataan begini berubah, ada pernyataan itu berubah, menjadi reaksional. Ada orang yang begini, lalu dia menanggapinya secara tiba-tiba. Saya pikir ini menjadi orang yang sibuk dan yang lelah sendiri kalau menjadi orang-orang yang reaksional. Betul, kita harus tanggap terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita, tapi kita tidak harus menjadi orang-orang yang reaksional. Betul, kita harus tanggap terhadap masukan-masukan, terhadap hal-hal apa saja yang menjadi koreksi dalam hidup kita. Tetapi kita jangan dilelahkan oleh hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Dengan kata lain, Ibu Bapak, kita harus belajar tertib dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Coba mari kita belajar dari pengalaman kita. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang tidak tertib pada masa-masa dulu. Saya sendiri pernah melakukan sesuatu yang tidak tertib, sehingga dengan pengalaman melakukan sesuatu yang tidak tertib itu
dampaknya gagal dalam berkarir, gagal dalam melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu mengalami kegagalan. Saya pikir Bapak Ibu bisa belajar dari pengalaman. Apa sih yang membuat tidak tertib? Lalu apa dampaknya kalau hidup itu tidak tertib? Saya pikir pertama-tama yang membuat kita tidak tertib adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan terhadap aturan, ketidaktaatan terhadap perintah, ketidaktaatan terhadap segala sesuatu yang mestinya kita taati. Dengan ketidaktaatan itu maka kita mencoba yang lain. Dan ketika mencoba yang lain, padahal belum tentu itu menjadi jaminan akan keberhasilan kita, maka kita bisa kemungkinan besar gagal. Nah, bagaimana dengan mereka yang hidupnya tertib? Saya pikir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakui atau tidak mengakui, kalau seseorang itu dalam berkarir tertib, dalam upaya untuk menggapai cita-cita itu tertib secara konsisten, maka besar kemungkinan dia akan berhasil. Tetapi sebaliknya kalau tidak tertib, besar kemungkinan dia akan gagal. Memang kadang-kadang ada orang yang mengatakan hidup tertib itu hidup rutinitas, selalu itu saja yang dikerjakan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, sebenarnya tidak demikian. Hidup tertib itu tidak menghilangkan kreativitas kita, tidak menghilangkan, tidak mematikan kreativitas kita. Tapi hidup tertib itu adalah hidup yang senantiasa konsisten melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dengan demikian, maka kita akan berhasil. Mari kita lihat, orang yang menolak hukum Tuhan akan mendapat hukuman. Dikatakan demikian, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. Jadi kalau kita mencoba menghayati ini, yang menolak hukum Tuhan tapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya dan tidak yang diikuti oleh nenek moyangnya, maka Tuhan akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Saya pikir ini menjadi peringatan bagi kita semua agar kita belajar dari pengalaman Yehuda, setidaknya dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa ketika mereka tidak tertib, mereka menolak ketetapan-ketetapan Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat, maka Tuhan akan melepaskan api yang membakar habis. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, memang Taurat yang dalam hal ini termuat atau tertulis dalam Perjanjian Lama telah dikritisi oleh Yesus Kristus, bahwa Rasul Paulus juga Taurat itu tidak menyelamatkan. Tetapi yang diinginkan adalah bahwa Taurat itu dimaksudkan untuk memagari umat agar umat tidak melakukan salah. Taurat itu diberikan kepada umat agar umat tetap berada dalam koridor tertentu. Dengan diberikan kepada umat, maka umat boleh menjalani kehidupan mereka secara konsisten. Dan demikian mereka beroleh selamat. Bukan Taurat itu yang menyelamatkan, tapi Tuhan
yang telah diikuti dengan setia melalui ketetapan-ketetapannya. Dialah yang menyelamatkan. Yesus Kristus memperingatkan kepada kita bahwa Dia adalah yang tidak ingin merubah atau mengurangi satu iota pun dari hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Yesus Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, dan Taurat itu yang kita laksanakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu kekal ya Allah, yang kami sapa dalam kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas pengasihan-Mu kami tetap ada sebagaimana adanya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar mengambil bagian dalam hati kami. Kami dikuatkan untuk mengalami hidup tertib dengan tidak menolak akan perintah-perintah-Mu. Sebaliknya kami dengan tekun mengikuti nasihat dan pengajaran dari Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi baik dan apa yang kami inginkan berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Roh Kudus berkarya dalam hati kami. Kami dikuatkan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat Jaya Kasih dan para simpatisan dimanapun mereka berada, di dalam berkarya, di tengah-tengah rumah tangga, bahkan ketika mereka sedang bergumul. Tuhan juga senantiasa mendampingi, memberikan kekuatan baru kepada jemaat Jaya Kasih agar tetap bersekutu dengan Tuhan dan sesama, meskipun dari tempat yang jauh. Kami sekalian tetap terikat satu persekutuan, bahkan terus melayani dan bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan. Saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Demianus Suebu, Ibu Sri Muhammad Takupan, Bapak Calvin Satulayu, Ibu Sinca Suwu, Ibu Wilfrid Sitompul, Ibu Hartuti, Bapak Edi Paat, Ibu Sakaria Tentua, Ibu Totok Sunarto, Saudari Marta, bahkan saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, tumpangkanlah tangan kasih-Mu, jamah mereka dari segala sakit penyakitnya, agar dengan jamahan tangan Tuhan, obat-obat yang dikonsumsi, perawatan dari keluarga, semuanya itu menjadi sarana pemulihan dan kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan di dalam perjuangan membangun kehidupan untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam berkarya. Tuhan berkati.
agar masa depan mereka boleh sungguh-sungguh berada dalam pengasihan-Mu. Mereka mengalami dan menjalani hidup yang tertib sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami bersehati berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena dampak virus corona mereka mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Tuhan juga sertai, berkati setiap langkah juang mereka agar mereka tetap mengalami pemenuhan dari Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk persekutuan jemaat Cahaya Kasih. Tuhan tetap berkenan menolong kami dalam setiap peri kehidupan kami. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini mereka tidak bisa pergi ke sekolah, namun mereka belajar mandiri di rumah mereka masing-masing dengan panduan dari sekolah dan para gurunya. Tuhan berkenan mendampingi anak-anak kami. Biar anak-anak kami terus belajar meskipun tidak berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya dalam tatap muka dengan guru di ruang kelas. Karuniakan sukacita kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi setiap rencana umat Tuhan, jemaat Cahaya Kasih dan para simpatisan dalam rencananya, baik rencana pribadi, rencana keluarga, ataupun rencana persekutuan. Bapa, Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah masa depan kami. Bawalah kami untuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, para presbiter di dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu, baik diaken, penatua, pendeta. Kami juga berdoa untuk pengurus ke-6 Pelkat. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang lain. Kami berdoa untuk koperasi. Tuhan berkenan menopang kami melalui panggilan dan pengutusan-Mu di tengah-tengah persekutuan, pelayanan dan kesaksian, agar kami dapat melaksanakan itu semua di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, pelayanan yang kami laksanakan, bahkan ibadah yang kami laksanakan di keluarga masing-masing, Tuhan berkenan menopang. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami. Terima serta sempurnakan semuanya doa kami yang kami bawa dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Kami sembah syukur padamu.
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau telah memampukan kami mempersembahkan berkat yang berasal daripadamu. Kiranya Engkau kuduskan persembahan kami sehingga bermanfaat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Dalam Yesus Kristus sumber segala sumber berkat dan kehidupan, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Mari kita mengangkat hati dan pikiran kita dan mengarahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya.